Saudara, hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu Tahun Baru, Berkat Baru. Mari kita membaca firman Tuhan dalam surat Filipi pasal pertama, ayat ketiga sampai ke-6. Demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Keenam, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia, Tuhan, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudaraku yang kekasih, tulisan di atas itu adalah firman Tuhan yang dicatat oleh Rasul Paulus. Konteksnya adalah dia berada di dalam penjara karena Injil Tuhan. Karena penganiayaan, penderitaan bagi Kristus. Namun Rasul Paulus mengatakan dia tetap bersukacita dan bersyukur. Isinya yang kita baca sebagian tadi adalah bagian dari ungkapan hati, isi dari doa Rasul Paulus. Dan dari catatan firman Tuhan ini, malam ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mengalami berkat yang lebih baik, jauh lebih baik dari tahun lalu. Memasuki tahun yang baru, saya yakin kita semua ingin mendapatkan berkat yang lebih baik, bukan? Anugerah yang lebih baik, bukan? Penyertaan Tuhan dan semua berkat jasmani rohani yang jauh lebih baik dari tahun lalu, bukan? Ada dua rahasianya. Yang pertama, mengucap syukur dengan sukacita. Nah, sikap yang pertama ini berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sudah lewat. Peristiwa masa lalu. Ayat 3 dan ayat ke-5. Rasul Paulus mengatakan setiap kali dia mengingat jemaat Filipi, Rasul Paulus menaikkan doa syukur kepada Tuhan dengan hati yang bersukacita. Ayat keempat, dia katakan, pengucapan syukur dia, Rasul Paulus, diwujudkan di dalam sebuah doa. Nah, fondasinya apa? Dasarnya apa? Sehingga Rasul Paulus bisa melakukan pengucapan syukur dengan sukacita. Ayat ke-6. Sebab Allah Bapa dalam Yesus Kristus sudah memulai pekerjaan yang baik di dalam kamu. Dia katakan, di dalam jemaat Tuhan. Nah, semua itu menunjuk kepada hal-hal yang sudah lewat. Tuhan sudah berbuat baik pada masa lalu. Tuhan sudah melakukan hal-hal yang baik kepada jemaat Filipi. Juga kepada kita, bukan? Nah, ketika kita melihat dan menoleh ke belakang, melihat hal-hal yang sudah kita alami, di mana Tuhan bekerja, baik itu susah atau senang, sehat atau sakit, baik atau buruk, kita tahu Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan setiap kali mengingat jemaat Filipi, yang waktu itu juga menderita, yang waktu itu juga dianiaya. Tapi Rasul Paulus mengatakan dia bisa bersyukur kepada Tuhan dengan sukacita. Oh, Pak Edi, nampaknya kalau berkhotbah dan membagikan firman Tuhan itu lebih mudah. Tapi bagaimana kalau sungguh-sungguh mengalami? Bayangkan kalau kita mau memikirkan tahun lalu. Mungkin saudara bertanya, tahun lalu COVID-19 belum berlalu, ada varian Delta, sekarang ditambah varian Omikron, belum berlalu. Wabah ini belum berlalu. Seluruh dunia mengalaminya. Dan itu membawa pengaruh kepada pekerjaan kita, gaji tidak naik, jam kerja berkurang, lalu ada juga yang harus wajib tes COVID setiap minggu, stimulus dari pemerintah sudah tidak ada, sekolah anak-anak masih belum normal, harga barang-barang, harga makanan naik gila-gilaan. Pak, bagaimana mengucap syukur, Pak, dalam situasi sedemikian? Belum lagi ditambah tahun lalu ada banyak musibah, ada gunung Merapi meletus, ada angin topan, ada badai, ada tanah longsor, ada gempa bumi, kecelakaan, dan berbagai-bagai bencana lainnya. Kalau tahun 2021 saja ada begitu banyak wabah, begitu banyak musibah, begitu banyak bencana dan masalah,
Bagaimana kita bisa mengucap syukur, Pak? Saudaraku, kalau saudara mau fokus kepada masalah, fokus kepada musibah, kepada penderitaan, kepada kesusahan, kepada kesedihan, kepada air mata, memang saudara sulit sekali mengucap syukur. Hampir-hampir tidak mungkin. Saudara pasti akan cenderung jadi sedih, jadi kecewa, jadi putus asa, tambah stres, tambah marah, mungkin menyalahkan Tuhan, dan lain-lain, dan lain-lain. Tapi saudaraku, bila saudara mau fokus kepada Tuhan, bahwa Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bahwa Dia memulai pekerjaan baik dan Dia berjanji akan menggenapinya, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Sampai hari ini saudara masih bisa mengikuti PRT. Dan Tuhan berjanji akan menyertai saudara sampai akhir hayat, nafas yang penghabisan. Maka saudara pastilah akan dimampukan untuk bisa mengucap syukur dengan sukacita. Bukan dengan terpaksa, bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan rasa kewajiban, bukan karena alasan-alasan lain, tapi mengucap syukur dengan sukacita di dalam Tuhan. Sebab Tuhan sudah memulai pekerjaan yang baik dan Dia terus bekerja dan menyertai. Saudaraku, bila saudara juga percaya bahwa Tuhan tidak pernah berbuat salah, bahwa hikmatnya Tuhan melampaui pikiran kita, melampaui perasaan kita, melampaui pengalaman kita, melampaui apapun di muka bumi ini. Dan Tuhan tetap pegang kendali, pegang kontrol dari jalannya sejarah manusia. Jalannya sejarah hidup kita. Tuhan itu maha daulat, maha kuasa, sekaligus maha kasih. Maka saudara dan saya bisa belajar berdoa seperti Rasul Paulus, mengucap syukur dengan sukacita. Amin. Walaupun iblis merencanakan yang jahat, dunia merencanakan yang jahat, orang-orang yang membenci Tuhan merencanakan yang jahat, tapi Tuhan merencanakan yang baik dan Dia terus bekerja. Dan kadangkala kita belum mengerti kenapa harus terjadi. Tapi Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita bandingkan Roma 8:28, Tuhan turut bekerja, menambahkan energinya, cinta kasihnya, kuasanya, kebaikannya. Dan kelak orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang menantikan Tuhan, akan mengalami kebaikan juga. Saya baca sebuah cerita, saudara, ada seorang anak masih remaja namanya Joko. Rupanya dia adalah anak tiri, tinggal di sebuah keluarga dengan saudara-saudara tirinya. Semua saudara-saudara tirinya membenci dia. Dia merasa kesepian, sendirian, dan selalu disalahkan. Sampai suatu hari entah bagaimana kebencian itu meningkat, Joko diusir dari rumah. Dia pergi hanya dengan bekal baju yang ada di badannya. Dia berkelana. Setelah 13 tahun kemudian, Joko yang sudah tinggal di sebuah kota besar, dia berhasil. Dia membangun sebuah perusahaan. Nah, suatu kali ketika ada interview untuk mencari karyawan baru, dia kaget sekali sebab salah seorang yang datang meminta pekerjaan adalah saudara tirinya. Datang melamar kerja. Nah, coba bayangkan kalau saudara adalah Joko. Apakah saudara akan memberikan pekerjaan atau kedudukan bagi saudara tirimu yang menjahati kamu? Atau saudara akan membalas dendam, mengusirnya? Puji Tuhan, Joko mengingat cerita Yusuf pada perjanjian lama. Ketika saudara-saudara Yusuf menjahatinya, sampai suatu hari Yusuf menjadi Perdana Menteri, semua saudaranya datang menyembahnya dan meminta makanan. Yusuf berkata, kamu mereka-rekakan yang jahat bagiku. Manusia jahat, dunia bisa jahat, iblis jahat. Tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik bagiku dan bagi bangsa ini. Oh saudara, itu sebuah kesaksian yang sangat bagus bukan dari Yusuf, juga dari Joko. Ketika dia belajar dari Yusuf, dia tidak membalas dendam, dia tidak membenci karena tidak ada gunanya. Joko bisa mengampuni saudara tirinya dan memberi pekerjaan dan kedudukan yang baik di perusahaannya.
Saudara, inilah orang yang memiliki hati dan sikap dan perbuatan yang selalu berterima kasih kepada Tuhan. Mengucap syukur karena apa yang Tuhan lakukan itu jauh lebih besar dari apa yang dia lakukan untuk manusia. Dan dilakukan dengan bersukacita. Mari saudara, kita punya sikap sedemikian ketika memasuki tahun baru ini. Menginjak tahun 2022. Dunia kita semakin tercemar oleh dosa, oleh kejahatan. Iblis makin bertubi-tubi menyerang orang-orang percaya. Ditambah lagi di dunia ini ada bencana, ada kecelakaan, ada sakit penyakit, ada penderitaan, dan orang Kristen tidak kebal. Orang Kristen bisa menghadapi semua ini. Namun, kita diberi kekuatan oleh Tuhan Yesus. Tuhan yang bekerja untuk kebaikan bagi kita. Walaupun kadang kita tidak mengerti, harus menunggu lama, mungkin harus menunggu sampai meninggal pun belum mengerti, tapi nanti bertemu dengan Tuhan, pasti kita mengerti. Semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Permisi tanya, bagaimana kondisi dan keadaan saudara di tahun 2021 tahun lalu? Apakah banyak kesusahan, banyak penderitaan, banyak bencana, banyak hal-hal yang tidak menyenangkan? Saudara, jangan kecewa, jangan simpan di hati. Jangan menyimpan kepahitan, jangan dendam. Jangan pula marah-marah dan kemudian menuduh Tuhan tidak benar. Tapi belajarlah bersyukur. Saudara bisa bersyukur bila saudara sungguh-sungguh mengenal Allah dan sungguh-sungguh mengasihinya. Bila saudara sadar bahwa saudara datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa dan kelak suatu hari saudara juga akan pergi. Saya juga akan pergi, gak bawa apa-apa. Maka kita, saudara dan saya, bisa mengucap syukur dengan sukacita. Saudaraku, hidup itu seperti sebuah buku. Kualitasnya, kebaikan buku itu tidak tergantung berapa panjangnya, berapa tebalnya, berapa jumlah halamannya, tidak. Tapi tergantung apakah isinya bermanfaat atau tidak untuk orang lain. Contohnya, saudara, ada seorang bernama David Brainerd. Dia adalah seorang misionari dari Amerika. Dia adalah seorang pelopor pekabaran Injil kepada suku Indian Amerika asli pada abad 18. Dan dia berhasil memenangkan banyak jiwa dari orang-orang Indian, khususnya yang di Delaware, di New Jersey. Ketika usianya baru 29 tahun, David Brainerd kena sebuah penyakit yang sangat parah. Dan dia harus meninggal dunia. Menjelang saat-saat terakhir sebelum menghembuskan nafasnya, dia berkata, "Mengapa kereta Tuhan tidak segera datang menjemput saya? Saya sudah menunggu-nunggu dari waktu itu. Dan saya rindu menantikan Tuhan menjemput saya, supaya saya bisa bertemu muka dengan dia, bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan malaikat di sorga." Ada sebuah optimisme. Ada sebuah kemenangan, bukan kesedihan, bukan kekecewaan. Sebab dia tahu walaupun usianya singkat, hidupnya sudah berguna, bermanfaat untuk banyak orang lain. Bukan saja kepada suku-suku Indian, tapi dia juga telah menjadi berkat bagi banyak misionari, banyak hamba-hamba Tuhan. Dia menulis buku-buku untuk menjadi berkat khususnya di bidang misi dan pekabaran Injil. Jutaan manusia telah mendapatkan berkat dari David Brainerd. Saudaraku, ingatlah apapun yang terjadi dalam hidupmu di masa lalu, di tahun lalu khususnya. Jangan kecewa, jangan putus asa, jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, tapi bersyukurlah dengan hati yang bersukacita. Itu adalah sebuah kunci pertama untuk menerima berkat yang baru di tahun yang baru, tahun 22 ini. Amin. Yang kedua, berharap dan beriman. Sikap yang kedua ini berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang akan datang, yang belum terjadi, yang di masa depan. Tidak ada manusia yang tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tidak ada manusia yang bisa menebak, memprediksi masa depan. Walaupun banyak dukun-dukun dan petenung-petenung atau peramal-peramal yang mencoba menebaknya. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu pasti. Tahun 2022 baru berjalan 7 hari.
Masih ada 358 hari lagi. Cukup panjang, tapi juga cukup singkat. Sebab tidak ada yang tahu kapan waktunya selesai di muka bumi ini. Gak ada yang tahu. 2 hari lalu, Pendeta Leonard Siregar, teman sekelas saya di International Theological Seminary di LA, dia seorang kolega pelayan hamba Tuhan, juga seorang sahabat yang sangat kritis dalam berteologi. Saya dengar kabar dia telah dipanggil oleh Tuhan pulang ke rumah Bapa di sorga. Cukup kaget sebab usianya seperti saya masih muda. Hidup itu sangat singkat, tidak ada yang tahu kapan gilirannya akan kembali ke rumah Bapa. Tapi sebagai orang percaya, kita harus siap kapanpun Tuhan panggil dalam menjalani hari-hari di depan kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita harus tetap berharap dan beriman. Perhatikan ayat 6b. Dia, Tuhan, juga akan meneruskannya hingga pada akhirnya. Nah, ini soal masa depan. Jadi, dalam memandang masa lalu kita bersyukur dengan sukacita. Lalu dalam menjalani hari-hari kita, sehari demi sehari menyongsong masa depan, kita harus beriman dan berharap. Inilah janji Allah yang maha baik dan maha setia dalam Yesus Kristus. Bahwa Allah yang aktif dan dinamis bekerja, dia tidak tanggung-tanggung dalam bekerja. Tidak setengah-setengah, tetapi dia akan bekerja dengan tuntas, menggenapi seluruh rencananya kepada setiap pribadi kita. Saudara dan saya, semua anak-anaknya yang dikasihinya. Sebab itu ketika menjalani masa depan, hari-hari kita di tahun 2022 ini, hendaklah setiap kita senantiasa beriman dan berharap. Berharap dan beriman. Itu dua hal yang tidak bisa dilepas. Sebab Tuhan sudah selamatkan kita, Dia berjanji tidak meninggalkan kita, dan Dia masih bekerja terus dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi harusnya kita jalani sehari demi sehari dengan hati yang beriman penuh. Jangan ragu, jangan khawatir, jangan takut, jangan minder. Tapi kita lebih bersemangat, lebih rajin, lebih tekun, bekerja keras dan selalu fokus kepada Tuhan, pribadi Tuhan dan karyanya yang ajaib. Nah, di samping beriman itu, kita juga berharap melalui doa. Doa dengan setia, doa dengan tulus, doa dengan berjaga-jaga. Maka Tuhan akan memberkati saudara dengan anugerah yang baru, berkat yang baru di tahun yang baru ini. Saudara, saya juga baca sebuah kesaksian ketika 7 tahun lalu terjadi musibah Air Asia dalam penerbangan dari Surabaya ke Singapura. Saya tahu kita banyak teman-teman yang ada di dalam musibah itu. Mungkin ada keluarga juga. Karena musibah itu merenggut 162 nyawa. Nah, ada sebuah keluarga yang kesaksian. Mereka dari Kediri. Ada 10 orang. Pagi itu mereka berangkat ke airport. Sampai di airport ternyata mereka terlambat. Sebab perubahan jam terbang. Mereka nggak bisa naik. Lalu marah-marah. Dari pihak penerbangan memberitahu bahwa itu sudah dikirim email, dikasih tahu. Tapi mereka nggak baca email. Mereka kecewa. Tapi setelah mendengar berita tentang musibah, mereka jadi berbalik bersyukur, menyembah kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan izinkan mereka terlambat. Ada juga sepasang suami istri dengan 3 anak-anaknya. Sudah planning jauh-jauh, mau liburan keluarga ke Singapura. Tapi ternyata ayahnya sakit kena hepatitis dan harus segera diopname. Lalu sang istri membatalkan penerbangan itu. Membatalkan liburan itu karena ingin menemani ayahnya. Anak-anak tidak bisa terima, khususnya anak pertama marah-marah dan kecewa sekali. Tapi setelah mendengar berita musibah penerbangan itu, seluruh keluarga berbalik jadi bersyukur, jadi memuji Tuhan. Dan minggu itu langsung mereka beribadah di gereja dan mereka berjanji akan lebih mengasihi Tuhan. Saudaraku, ada banyak hal kita tidak mengerti di dunia ini. Gak ada yang bisa merancang masa depan. Masa depan ada di tangan Tuhan.
Manusia hanya bisa berencana, tapi keputusan ada di tangan Tuhan. Ada banyak hal yang kita tidak tahu sekali lagi. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Dan kita tidak bisa lihat masa depan. Apa yang akan terjadi nanti di depan kita. Saudaraku, berapapun panjang umur kita di dunia ini, kita tidak tahu. Tapi Tuhan yang tahu, Tuhan yang menentukan. Dia punya rencana yang terindah bagi setiap kita. Dan dia akan menggenapkan rencananya di dalam kita. Sebab itu saudaraku, ketika saudara diizinkan untuk mengalami hal-hal yang saudara tidak mengerti di tahun ini. Saya tidak tahu apa. Mungkin ada sesuatu yang melampaui logikamu, perasaanmu, pengalamanmu, pengetahuanmu. Ingat saudara, dengan prinsip kita beriman dan berharap. Jangan saudara cepat-cepat marah. Jangan cepat-cepat saudara kecewa, putus asa, meninggalkan Tuhan. Jangan saudara blunder kemudian melakukan kesalahan yang membuat saudara berdosa di hadapan Tuhan atau melawan firman Tuhan. Jangan, tapi bersabarlah. Belajar tenang. Maka saudara bisa berdoa. Kalau saudara nggak bisa tenang, saudara nggak bisa berdoa. Belajar beriman dan berharap menantikan Tuhan. Suatu hari nanti, saudara pasti akan mengerti dan akan tahu semuanya dirancang untuk kebaikan saudara. Amin. Saya baca sebuah cerita humor anak-anak. Suatu kali ada seorang anak namanya Yoyo, dia bilang sama omnya, Om, tahu nggak Om, saya ini anak ajaib loh. Omnya bilang, kok anak ajaib? Yang bener aja. Buktinya apa? Ini buktinya ya, begini Om. Kemarin pagi, ketika Yoyo minta mainan adik, Mama bilang, Yoyo, kamu sudah kelas 1 SD. Kamu sudah besar. Ayo, jangan minta mainan anak kecil. Siangnya, waktu Yoyo mengambil pisau, Nenek Yoyo bilang, Yoyo, kamu itu anak kecil, jangan main-main sama pisau. Ayo kembalikan. Nah, sorenya Papa Yoyo kedatangan tamu. Yoyo ada di situ dan mendengarkan percakapan mereka. Lalu Papa Yoyo berkata, Yoyo, sana masuk ke dalam. Kamu anak kecil, gak boleh mendengarkan percakapan orang tua. Nah, pada malam harinya ketika Yoyo minta bobo sama Mama, Mama bilang, Yoyo, kamu kan sudah besar. Ayo sana tidur sendiri. Jangan tidur sama Mama lagi. Nah, kan Yoyo anak ajaib kan Om? Sebentar jadi besar, sebentar berubah jadi kecil, sebentar besar lagi, sebentar kecil lagi. Saudara, ini hanya humor anak-anak. Tapi mengajarkan kita sebuah hal bahwa pendidikan anak yang dilakukan oleh orang tua di dunia ini seringkali bisa membingungkan sebab manusia itu berubah-ubah. Dalam mendidik, dalam memelihara, dalam berjanji, dalam berbuat, dalam apa saja. Manusia bisa salah dan bisa berubah-ubah. Tapi Bapa kita di sorga tidak demikian. Ketika dia mendidik kita secara rohani, mendidik kita secara iman, secara karakter, prinsipnya Tuhan tidak berubah. Sebab firman Tuhan tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Prinsip rohani tidak berubah. Dari dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan minta kita beriman dan berharap, kita beriman dan berharap. Barang siapa yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, dan mentaati firman-Nya. Seperti tadi lagunya Pak Humphrey dan Ci Silvi, trust and obey. Maka Tuhan mempersiapkan berkat dan anugerah dan kebaikan bagi kita. Jadi selalu ketaatan itu mendahului berkat Tuhan. Kalau saudara ingin di tahun baru mendapat berkat baru, maka berimanlah, berharaplah kepada Tuhan, dan setialah beribadah kepadanya. Maka Tuhan akan memberkati saudara. Namun kalau saudara melawan firman-Nya, saudara tidak percaya, saudara ragu, saudara menyalahkan Tuhan, ingat, orang yang menolak Tuhan dan melawan Tuhan akan menerima hajaran dari Tuhan, hukuman dari Tuhan, sesuai dengan keadilannya dan kedaulatannya yang absolut. Nah, hukum rohani ini berlaku selama-lamanya. Dari zaman Adam dan Hawa, manusia pertama, sampai hari ini, hukum rohani yang Tuhan tentukan tidak berubah. Sebab itu, saudaraku, janganlah lengah.
Janganlah malas, janganlah bosan, apalagi mengikuti arus dunia yang berubah-ubah. Nanti saudara terseret ke dalam cobaan, godaan, dan kejahatan. Hati-hati, saudara bisa terjerumus. Saudara akan menanggung akibat yang fatal. Hanya mereka yang sungguh-sungguh beriman dan berharap kepada Tuhan, dengan tekun dan setia di dalam doa, di dalam ibadah, akan menerima berkat Tuhan di tahun baru ini, berkat baru di tahun baru. Saya doakan kiranya tahun 2022 ini, saudara sungguh-sungguh diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kalau saudara ingin berkatnya double, 2 kali lipat, maka saudara harus siap menjadi berkat double juga 2 kali lipat untuk orang lain. Allah itu hidup dan dinamis bekerja. Dia mulai pekerjaan yang baik, dia akan menggenapinya. Saya doakan saudara panjang umur sampai hari terakhir kita menutup tahun 2022 dengan pujian, dengan syukur, dengan hormat, dengan penyembahan kepada Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Yang baik selalu baik, yang hidup selama-lamanya. Amin. Dia sanggup melakukan mujizat yang melampaui pikiran kita. Kuasanya melampaui pikiran dan semua doa kita. Itu dikatakan dalam Efesus 3:20. Jalanilah tahun 2022 ini sehari demi sehari dengan mengucap syukur, dengan beriman, berharap, memuji, bersukacita, dan menyembah kepada Tuhan Yesus. Itulah tujuan kita diciptakan dan diselamatkan untuk menjadi berkat bagi kerajaan Tuhan, khususnya mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Suara hamba-Mu sudah berhenti ya Tuhan, biarlah suara Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami masing-masing. Supaya setiap kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman saja, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, penolong kami, penebus kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah yang hidup selama-lamanya. Amin.